Debat pertama calon presiden, gimana nih udah pada nonton? Jadi makin yakin atau sebaliknya, jadi makin bimbang dengan pilihannya. Yang pasti ada sejumlah momen panas yang masih jadi bahasan hingga saat ini. Kita diskusi. Walaupun beda-beda pendapat soal siapa capres jagoannya dalam debat perdana Selasa malam, tapi saya yakin banyak yang sependapat dan sepakat kalau debatnya berlangsung panas. Tapi sebelum kita bahas soal isi ataupun substansinya yang juga nggak kalah menarik untuk dilihat adalah kemasannya. Apa sih? Yaitu soal outfit yang digunakan oleh 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang kompak, semuanya punya tema masing-masing yang berbeda. Anies Baswedan memakai setelan jas, peci namun tanpa dasi. Kesannya serius tapi nggak terlalu formal. Prabowo Subianto memakai kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Walaupun gak terlalu identik dengan sosok Prabowo yang lebih sering dilihat di balik baju safari coklatnya, kita pasti ingat setelan ini juga digunakan saat deklarasi Prabowo Gibran. Kesannya apa? Lebih santai. Ada juga Ganjar Pranowo yang memakai kemeja putih dengan aksen grafiti, tulisannya satset dan doodles gambar 3 jari dipadukan dengan sneakers. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh para capres lewat pemilihan outfit ini? Kan kita tahu juga ya bahwa cara seseorang menampilkan diri mereka tidak cuma sekedar bahasa tubuh tapi juga cara berpakaian. Dan cara berpakaian ini menunjukkan tentang atribut-atribut yang dipahami seseorang dan juga mewakili organisasinya. Kalau Pak Anies, paslon yang pertama itu kan menggunakan jas ya, formal. Klasik, cenderung klasik. Kalau Pak Prabowo terlihat dengan baju birunya, biasanya warna biru itu dipilih selalu ketika seseorang menghadapi sebuah interview karena dianggap bisa lebih menyejukkan. Dan Pak Ganjar, paslon ketiga itu dengan baju yang model kekinian ya, modern approach, millennials, zillennials dengan sneakers beliau dan juga ada logo atau emblem set-set itu menunjukkan bahwa ya beliau juga melihat kepada generasi yang lebih muda. Next, soal gesture, ekspresi sampai nada bicara. Kalau kita menonton dengan lebih jeli dalam sejumlah momen ketika capres-capres ini mendapat serangan ataupun melemparkan serangan kepada capres lawan, ini ada ekspresi-ekspresi berbeda yang ditampilkan. Misalnya dalam satu momen ketika Prabowo Subianto disindir soal oposisi oleh Anies Baswedan. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Atau momen saat Ganjar Pranowo menyinggung soal isu pelanggaran HAM berat yang selama ini dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.
Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Hingga momen Prabowo menjawab pencalonan Gibran setelah diloloskan oleh keputusan MK. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Lalu apa catatan pengamat soal performance atau penampilan dari 3 calon presiden ini? Kita perhatikan bahwa sebetulnya ketiga capres ini kemarin tuh nggak ada santai-santainya. Mereka nervous dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau kita perhatikan Pak Anies Baswedan ya, kalau ada yang bilang, oh Pak Anies bagus penguasaan panggungnya, saya akan bilang setuju dengan itu. Tapi bukan berarti Pak Anies tidak nervous, bukan berarti Pak Anies itu juga tidak kemudian berusaha untuk mengatasi nervous ya. Kalau kita perhatiin deh, hampir sepanjang acara, hampir tidak selalu, tarikan wajah Pak Anies itu senyum terus. Pertanyaan saya, nggak ada orang dalam kondisi natural itu senyum terus, itu nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin. Artinya apa? Ini adalah sebuah setting untuk public speaking. Terus walaupun ketika ada beberapa kali ketika berdebat lah ya, berargumentasi, berdiskusi dengan Pak Prabowo, senyumnya itu pelan-pelan hilang, tarikan garis di samping dari hidung ke arah pinggir bibir ini hilang pelan-pelan, dan dia kemudian membasahi bibirnya beberapa kali gitu. Dan itu juga muncul paling banyak itu justru di tahap awal segmen 1 ketika bicara soal visi dan misi. Itu membuktikan bahwa Pak Anies itu memang sebetulnya sama kayak yang lain, nervous juga. Pak Prabowo ditandai dengan tangannya tadinya masih di depan badannya, tenang di awal segmen 1 sampai lebih dari 50%, baru kemudian tangan mulai bergerak, baru sudah mendekati akhir badannya bergerak kanan kiri. Itu Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar, kita bisa lihat bahwa ketika dia sampaikan memang tersenyum gitu, tapi di tahap akhir ketika bicara soal demokratisasi segala macam seperti itu, demokrasi lah, ekspresi tarikan wajah keselnya itu juga kelihatan. Jadi sebetulnya nggak ada yang benar-benar santai pada saat itu ya. Memang cukup debat itu kan cukup bergengsi dan bisa menggerakkan swing voter soalnya. Yang terjadi di layar kaca saat debat sudah pasti mengundang traffic di media sosial. Lalu di platform Instagram dan juga Twitter, apa kata netizen? Nah, untuk analisis datanya, saat debat berlangsung, percakapan terbanyak yang menyebut atau memention nama capres diraih oleh Anies Baswedan 48.000 percakapan, Prabowo Subianto 40.000 percakapan, dan Ganjar Pranowo 21.000 percakapan. Lalu bagaimana dengan sentimennya? Anies dan Ganjar sama-sama mendapat sentimen positif 64%. Prabowo hanya mengantongi 48%. Sedangkan sentimen negatif tertinggi dicapai oleh Prabowo 41%, Anies 27%, dan Ganjar 23%. Bagaimanapun, bacaan hasil debat dari data-data yang ada ini, pilihan ada di tangan rakyat. Lalu pertanyaannya, setelah nonton debat, jadi makin yakin atau sebaliknya? Semalam debat gimana? Apakah sudah ada keputusan untuk memilih? Belum ada juga, masih bimbang. Apa alasannya? Karena belum ada yang mengarah ke tempat yang pasti gitu.
Jadi masih abu-abu lah mereka. Setelah debat, ada yang membuat Mas makin yakin mungkin di sisi apa gitu? Oh ya, setelah nonton debat tadi malam saya tambah sangat yakin dengan pilihan saya tersebut. Sempat bimbang waktu itu pas nonton, akhirnya ya udah perubahannya ada. Berubah pikiran, kenapa akhirnya memilih untuk berubah dan memilih salah satu paslon? Kayaknya sih dari motif visi dan misinya sih ada sedikit berbeda sih. 3 calon presiden sudah adu pandangan dan adu gagasan dalam debat perdana. Jutaan pasang mata memandang siapkah memilih untuk siapa yang akan melenggang. Tenang-tenang, gak perlu sekarang. Masih ada waktu, masih ada 4 debat lainnya untuk menimbang-nimbang dan juga kita masih punya 2 bulan sebelum menentukan hak suara pada 14 Februari mendatang. Nah, kalau kamu gimana? Siapa sih jagoannya dalam debat pertama kemarin? Share di kolom komentar ya. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.